Halo Sobat Telemed, berjumpa lagi dengan kita kali ini dengan segmen sharing topoki, sharing tips bersama Opa Song Joong Ki. Wah, kali ini kita akan bahas apa ya? Wah, ini ada 3 gambar nih. Kayak ada yang digigit. Gigitan apa ya? Kira-kira? Ya, jadi kali ini kita akan bahas tips untuk pertolongan pertama mengatasi gigitan ular. Apa aja ya kira-kira? Baik, kita menuju yang pertama. Prinsip pertolongan pertama pada gigitan ular mirip dengan patah tulang, yaitu dengan dilakukannya fiksasi dan juga imobilisasi. Kenapa? Karena adanya pergerakan dapat mempercepat penyebaran bisa ular, sehingga seluruh sendi yang ada di atas dan di bawah lokasi gigitan ular harus dikunci dengan menggunakan bidai seperti pada gambar. Nah, gimana ya kalau misalkan nggak ada bidai dan juga bandage elastis? Nah, bisa kita ganti dengan menggunakan kayu, karton, pipa, dan juga balok untuk bidainya. Untuk bandage elastisnya bisa kita ganti dengan menggunakan kain bersih dan juga selendang. Atau apapun yang cukup kuat supaya prinsip pertolongan pertama, yaitu fiksasi dan mobilisasi bisa tetap dilakukan. Yang kedua adalah call for help atau meminta bantuan. Sambil melakukan fiksasi dan imobilisasi, mintalah seseorang untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dan memadai, supaya korban bisa dibawa segera ke rumah sakit untuk mendapatkan antibisa dan juga pertolongan medis. Ketika bantuan sudah datang, ada yang perlu kita perhatikan nih ketika mobilisasi. Selama perjalanan ke fasilitas kesehatan, area tubuh yang terkena gigitan ular dilarang untuk banyak bergerak. Kemudian kita posisikan area gigitan ular lebih rendah dari jantung selama perjalanan. Tujuannya untuk memperlambat penyebaran dari venom atau bisa ular dengan memanfaatkan gravitasi sehingga aliran ke jantung menjadi lebih terhambat. Ketiga, identifikasi ular. Ingatlah ciri-ciri ular atau apabila memungkinkan bisa didokumentasikan. Karena untuk mempermudah tenaga kesehatan untuk memilih antibisa, terutama jika memang ular yang menggigit adalah ular yang berbisa, karena beda jenis beda pula antibisanya. Selanjutnya, tanda dan gejala apa saja yang perlu kita ketahui? Mari kita bahas bersama. Berikut tanda dan gejala yang perlu kita waspadai setelah digigit oleh ular. Yang pertama adalah adanya 2 luka gigitan yang ada di kulit. Dan yang kedua adalah bengkak dan kemerahan di sekitar luka. Baik ular berbisa maupun tidak berbisa bisa meninggalkan bekas yang sama seperti pada tanda dan gejala pertama dan juga kedua. Nah, apabila sudah ada gejala seperti pada nomor 3, yaitu adanya sesak nafas atau kesulitan bernafas, kemudian selanjutnya adalah mual dan juga muntah, diikuti penglihatan kabur, dan juga berkeringat serta produksi air liur yang meningkat, dan adanya mati rasa di bagian wajah dan anggota tubuh tertentu, maka kita perlu waspada bahwa ular yang menggigit adalah ular yang berbisa, sehingga kita perlu segera mencari bantuan medis dan melakukan pertolongan pertama untuk mencegah keparahan. Tips sudah, tanda gejala sudah. Apakah hanya itu saja? Tidak, Besti. Kita perlu tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam memberikan pertolongan pertama digigit ular. Yang pertama adalah menghindari menghisap racun dari luka gigitan. Selain risiko infeksi pada luka gigitan juga berbahaya ya teman-teman, karena menghisap racunnya dapat menyebabkan racun menyebar di rongga mulut. Yang kedua adalah menghindari menyayat luka gigitan, karena menyebarnya bisa adalah melalui kelenjar getah bening dan bukan pembuluh darah. Menyayat bekas gigitan supaya darahnya keluar sehingga diharapkan bisanya ikut keluar merupakan hal yang sia-sia, karena selain membuang-buang waktu, hal tersebut juga menyakitkan bagi korban. Ketiga, tourniquet. Tourniquet ini merupakan mengikat area yang dekat dengan jantung dengan menggunakan kain atau karet dengan kencang. Cara ini cukup kontroversial dan juga kebanyakan jurnal tidak menyarankan untuk dilakukan, karena selain risiko yang cukup besar, dapat menimbulkan kerusakan jaringan atau nekrosis. Yang keempat adalah mengoples dengan menggunakan es, karena selain dapat menyebabkan pembengkakan, hal tersebut tidak dapat menghentikan penyebaran racun. Dan yang terakhir adalah memberikan makanan atau minuman apapun, terutama minuman berkafein seperti kopi dan juga teh, serta alkohol yang dapat mempercepat tubuh untuk menyerap racun. Wah, nggak terasa ya sharing topoki kita hari ini cukup banyak ternyata. Sampai jumpa di segmen Telemed berikutnya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, dimanapun kalian berada. Annyeong!